Channel. Broadcasting Service. Satu PPTK, 2 nasib. Murbay masuk bui. Mengapa skandal Tosora mati suri di SP3? Tabir gelap pengelolaan anggaran di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM atau Disperindakop dan UKM Kabupaten Wajo mulai tersingkap. Namun, di balik keberanian Kejaksaan Negeri atau Kejari Wajo menahan 3 tersangka kasus korupsi benih murbay, publik kini menaruh curiga pada nasib perkara serupa yang terjadi di tahun anggaran yang sama. Proyek pengadaan alat persutraan Tosora. Hasil penelusuran tim jurnal8.com mengungkap fakta mengejutkan. Pejabat pembuat teknis kegiatan atau PPTK yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan dalam kasus korupsi murbay, ditengarai merupakan orang yang sama yang mengawal proyek alat persutraan di Tosora. Modus pinjam bendera dan progres fiktif. Bukan sekedar keterlambatan, proyek Tosora diduga kuat menjadi ajang praktik pinjam bendera. Informasi yang dihimpun menyebutkan bahwa perusahaan yang memenangkan tender hanyalah perusahaan rental yang kerap digunakan sebagai alat administratif di lingkup dinas tersebut. Ironisnya, meskipun menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK karena barang yang dipesan belum tersedia di lokasi, dokumen laporan progres pengerjaan nekat dinyatakan rampung 100%. Manipulasi dokumen ini dilakukan agar anggaran bisa cair sepenuhnya, meskipun secara fisik di lapangan, progresnya masih nol besar. Sorotan tajam YBHMI. Ada mensrea yang terencana. Ketua Yayasan Bantuan Hukum Masyarakat Indonesia Mandiri atau YBHMI Hadi Sustrisno memberikan catatan kritis terkait mandeknya kasus Tosora. Menurutnya, praktik pinjam bendera dan laporan fiktif adalah bukti nyata adanya mensrea atau niat jahat yang terencana. Praktik pinjam bendera itu sudah merupakan perbuatan melawan hukum atau PMH sejak awal. Ditambah lagi dengan laporan progres 100% padahal barangnya fiktif, itu bukan lagi sekedar kelalaian administrasi, tapi manipulasi dokumen negara. Di situ mensreanya sangat terang benderang, tegas Hadi. Hadi juga menggugat relevansi SP3 yang diterbitkan Polres Wajo dengan dalih pengembalian kerugian daerah sebesar 300 juta rupiah lebih. Ia mengingatkan bahwa hukum tidak boleh tebang pilih, apalagi jika ada aktor yang sama di balik 2 proyek bermasalah. Pasal 4 Undang-Undang Tipikor secara tegas menyatakan bahwa pengembalian kerugian negara tidak menghapus pidana. Jika di kasus murbay penyidik berani bertindak tegas, lantas mengapa di kasus Tosora yang melibatkan PPTK yang sama dan modus yang bahkan lebih kasar dengan progres fiktif justru dihentikan? Ini menyangkut rasa keadilan publik, tambahnya. Ujian integritas Kejari Wajo. Kini perhatian publik tertuju pada Kepala Kejaksaan Negeri Wajo. Dengan adanya fakta bahwa PPTK di kasus murbay kini sudah ditahan, muncul peluang hukum bagi Kejaksaan untuk mengambil alih atau membuka kembali kasus Tosora sebagai bagian dari rangkaian penyidikan yang lebih luas. Menurutnya, jika memang ada keterkaitan kebijakan dan ekosistem anggaran yang sama, Kejaksaan harus berani masuk. Jangan biarkan kasus Tosora tetap terkunci dalam peti SP3. Integritas penegakan hukum di Wajo sedang diuji. Berani tidak membongkar seluruh mata rantai korupsi ini sampai ke akar-akarnya, pungkas Hadi Sustrisno. Hari 2 Channel. Broadcasting Service.